Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan video PPT untuk pre-UTS. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan identitas saya terlebih dahulu. Ini identitas saya. Nama saya Muhammad Fal Abdurrahman. Saya berada di jurusan Teknik Informatika. Saya kelas C. NIM atau nomor induk mahasiswa saya adalah 2006051100079. Oke. Yang saya jelaskan kali ini adalah matematika diskrit. Apa itu matematika diskrit? Kita masuk kepada definisi matematika diskrit. Yang pertama, matematika diskrit. Discrete mathematics is the study of mathematical structure that are countable or otherwise distinct and separable. Yang artinya matematika diskrit adalah studi tentang struktur matematika yang dapat dihitung atau berbeda dan dapat dipisahkan. Selanjutnya, example of structure that are discrete are combination, graph, and logical statement, atau contohnya kombinasi, grafik, dan pernyataan logis. Discrete structure can be finite or infinite. Itu ia bisa menjadi jangkau dan tak terjangkau. Selanjutnya, mathematics is in contrast to continuous mathematics, which deals with structures which can range in value over the real numbers or have some non-separable quality. Atau kalau diterjemahkan, matematika diskrit itu berbeda dengan matematika kontinu yang berurusan dengan struktur yang nilainya dapat berkisar di atas bilangan real atau memiliki kualitas yang tidak dapat dipisahkan. Oke, selanjutnya di matematika diskrit ada elemen-elemennya. Yang pertama ada basic teori, yang kedua ada function, yang ketiga ada analisis. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa dari basic teori. Yang pertama ada logical expression atau statement. Apa itu logical expression atau statement? A logical statement is a statement that when true allows us to take a known set of fact and infer or assume a new fact from them. Atau kalau terjemahannya adalah pernyataan logis adalah pernyataan yang jika benar memungkinkan kita untuk mengambil sekumpulan fakta yang diketahui dan menyimpulkan atau mengasumsikan fakta baru darinya. Logical statement have two parts: the hypothesis, which is the premise of our set of facts that we start with, and the conclusion, which is a new fact that we can infer when the hypothesis is true. Note, if you've used hypothesis in science class, you've probably noticed that this is a fairly different definition. Be careful not to get confused. Pernyataan kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya artinya pernyataan logis memiliki dua bagian: hipotesis yang merupakan premis atau kumpulan fakta yang kita mulai, dan kesimpulan yang merupakan fakta baru yang dapat kita simpulkan ketika hipotesis itu benar. Catatan, jika Anda pernah menggunakan hipotesis di kelas sains, Anda mungkin memperhatikan bahwa ini adalah definisi yang cukup berbeda. Berhati-hatilah agar tidak bingung. Yang jelas, hipotesis antara logical expression atau statement itu berbeda dengan hipotesis yang berada di kelas sains. Jadi tidak bisa disamakan. Terus selanjutnya masih logical expression atau statement ya. Ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam logical expression atau statement. Yang pertama ada setiap pertanyaan dan perintah bukan merupakan preposition, atau dalam bahasa Inggrisnya every question or imperative sentence is not a preposition. Expression is formed by multiple preposition. Operator is needed to form a expression. Basic operator ada juga beberapa basic operatornya, yakni seperti ini: and, or, not, so, for, all, there exist, yang sudah sebagian diterangin di SMA berapa. Selanjutnya kita masuk ke materi Boolean algebra. Apa itu Boolean algebra? The algebra of true and false, much like logical statement. Dia mirip logical statement, cuman bedanya dia cuma ada true sama false. Ini ada operatornya cuma ada dua ya, dan sama atau plus kali, dan ada beberapa penjelasan lainnya seperti annulment, idempotent, dan lain sebagainya.
Selanjutnya, logical expression atau compound. Ada 3, yakni ada yang pertama ada always true, tautologi. Yang kedua ada always false, contradiction. Dan yang ketiga ada sometimes true, sometimes false, contingency. Oke. Terus jika diperlukan buktinya untuk yang always true, kita bisa menggunakan the truth table ini dan menggunakan simplify. The truth table kita bisa menggunakan seperti ini, yang jika dijelaskan ini, yang P dan Q yang ini, itu adalah adanya kemungkinan antara benar dan salah. Pertama ada benar-benar, benar salah, salah benar, dan salah-salah. Terus yang ini adalah artinya bukan benar, bukan P atau bukan Q, yang artinya BB sama dengan salah-salah, benar salah sama dengan salah benar, dan seterusnya. Dan ini ini P sama P jadi Q, benar salah benar benar, dan akhirnya membuktikan bahwa semuanya menjadi benar. Simplify by equivalency law. Ini seperti ini buktinya. Selanjutnya next itu ada introduction. Apa itu introduction? The algebra of true and false. True-nya 1, false-nya 0. Operator and, or, dan not. Operatornya ada and, or, dan not. Ada seperti ini, lambang operatornya ada dan and, or, dan not, kali tambah koma atas. Oke. Terus ada ini kebalikannya 1 0 0 1, dan ada a plus b, a kali b, kayak gini seperti ini. Oke. Boolean algebra law, much like logical statement law. Ini di sini lebih mirip sama statement law juga, cuman ada beberapa hukum seperti tadi ini. Ini ada hukum identitas yang sebenarnya sama. Kalau sama identitasnya a tambah 0 sama dengan a, a kali 1 sama dengan a, tetap sama. Terus kita masuk contoh ya. Contohnya diketahui fungsi boolean algebra x, y, z, koma atas, mencatatkan f dalam ini. Ini ketika ini sama kayak dikali sebenarnya. Jadi 0 0 0, jika ada nolnya walaupun 1, hasilnya pasti 0, kecuali yang ini. Karena 0 yang ini itu kebalikannya menjadi 1, jadi 1 1 1 1 semua. Selanjutnya selanjutnya duality. Kita masuk ke duality. Duality itu artinya Boolean expression and its duality will always have some value. Misalkan S adalah kesamaan identity yang di dalam aljabar Boolean yang melibatkan operator plus, kali, dan komplement, maka jika pernyataan S di menjadi dengan cara mengganti. Oke. Ini ada kali jadi plus, plus jadi kali, 0 jadi 1, 1 jadi 0, seterusnya. Kan juga. Oke, lanjut. Berhubung waktunya cuma 10 menit. Kita lanjut ke chronicle forms. Chronicle form ada 2, ada sum of shop yang artinya sum of product, memprioritaskan hasil kali, dan ada post. Ada post yang artinya product of sum, yang artinya memprioritaskan hasil tambah. Ini ada contohnya, ini yang contoh shop, dan ini yang contoh post. Kalau shop setiap suku disebut min term, kalau post setiap suku disebut max term. Selanjutnya kita punya list of min term and max term. Yang pertama ada 2 variable, yang 2 variable kayak gini, seperti ini. Tabelnya seperti ini, yang 2 variable. Terus kita punya yang 3 variable juga. Oke, seperti ini yang 3 variable. Baiklah, untuk itu saja tugas PUTS. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.